So ya, without further ado, kita akan masuk ke sesi ketiga. Akan kita kulik-kulik lebih dalam lagi bintang tamu kita pada malam hari ini, Joe_Nathan. Oke. Sesi 2, Stories Behind Streaming Scene of Guest Star. Jadi di sesi ini kita akan kulik-kulik lebih lanjut lagi, tapi spesifik mengenai hal-hal streaming dari guest star kita, yaitu Joe_Nathan. Di balik layarnya ada apa saja kira-kira dengan guest star kita? Oke, pertanyaan pertama terlebih dahulu ya. Ada nggak sih habit dari Joe sebelum atau saat lagi streaming? Kira-kira punya kebiasaan apa sih kalau mau streaming? Atau mungkin lagi streaming gitu, aku bisa nyebutin beberapa, tapi mungkin ada yang lain? Sebenarnya aku aja nggak tahu. Tidak ada kah? Kebiasaan saat streaming apa ya? Aku sih bingung sih nyari jawaban sebenarnya. Paling sih kalau menurut aku ya, nggak tahu ya ini maksudnya kebiasaan tuh kayak gimana. Kalau menurut aku sih ini mirip-mirip kayak streamer lain sih, kayak ya siap-siap buat nyapa orang gitu, atau nyari cemilan lah buat sebelum streamingnya, nyari minuman gitu, misalnya nyari bensin gitulah gitu, terus nyari siapin botol minum soalnya pasti di random hydrate gitu. Kalau aku sih kayak gitu ya. Terus kalau misalkan aku di Bogor mungkin langsung nyiapin 2 monitor sih. Kalau di kosan nggak bisa. Kalau kebiasaan sih, menurut aku sih kayak gitu sih. Kalau menurut tadi Mas Adi jadi nggak sibuk gitu ya. Kalau misalnya lagi streaming kan nggak besar kacir nyari, bentar ya ke bawah dulu ya ngambil minuman, ntar ngambil makanan bentar ya. Nggak gitu mungkin ya. Iya. Kalau aku melihat Joe itu kebiasaannya pas streaming itu sering ngomong ini sih. Mohon maaf ya telinganya yang lagi dengar. What the fuck? Kok gitu? Itu kebiasaan yang mungkin tidak diduga tapi sering kejadian kok ketika streaming. Sudah iya bener-bener catch word kira-kira dari Joe. Ini kalau sebelum streaming berarti nyiapin makanan dulu ya. Pas streaming itu nggak ada yang lain kah kira-kira? Mungkin yang lagi denger mungkin tahu beberapa kebiasaan Joe yang mungkin tidak dikenal. Kayak aku misalnya kalau streaming ya mandi minimal mandi. Beberapa streamer kan nggak mandi misalnya itu, ya kan? Kalau libur masa mandi? Ya minimal mandi lah. Nah ini ada nih yang komen nih, sering gak makan siang Kak Jo. Iya kah? Iya sih, kadang-kadang. Ada juga yang komen di atas. Kalau paginya udah makan miau apa tuh? Mungkin ini kah? Ini apa? Video share. Iya mungkin. Betul, itu lebih dari viewernya ya daripada dari streamernya. Ini streamernya kayaknya udah sering dinotis nih sama penontonnya, sering gak makan siang. Iya kah? Iya betul. Soalnya kalau aku misalkan pagi sarapan, terus kayak makan siang tuh kayak tanggung gitu. Nah, kayak emang udah biasa makan 2 kali doang gitu. I see. Kalau nggak, makanya makan pagi nih, terus makan lagi sore gitu. I see. Itu udah kebiasaan gitu. Mungkin kalau misalnya makan jam 10 itu makan siang lagi itu males gitu ya. Mending malam aja sekalian. Nah ya kayak misalkan kita bangun nih kan, biasanya kalau orang streaming kan tidur jam 1, jam 2, jam 3 gitu kan. Bangun jam 9, jam 9:30 gitu. Bangun langsung makan. Masa itu sarapan kan? Enggak ya, langsung aja itu sekalian makan siang gitu. Oh iya betul, lebih. Kita makannya langsung ke sore atau malam. Iya betul, lebih efisien, lebih simple gitu ya, jadi nggak usah ngulang-ngulang ya. Ini ada juga yang komen nih, mandi sebelum stream adalah hal bikin relief, jadi nggak tegang. Iya betul sekali. Iya betul. Kalau biasa sih emang gitu sih. Kalau mau streaming nih kayak mending mandi dulu dah, biar lebih segar gitu. Bener. Lebih fresh. Iya, Joe juga punya kadang-kadang suka ngisengin orang-orang di streaming atau bukan di streamingnya, minimal mandi. Iya, bener. Minimal mandi sih, biar seger. Iya. Oke, kita lanjut ya. Selanjutnya nih, ada nggak sih tips dan trik streaming di Twitch atau di platform lainnya?
yang selama ini kayaknya udah dikerjain gitu. Tips and trick streaming gitu ya. Mungkin kalau bagi beberapa penonton atau streamer lainnya juga yang sedang mendengarkan, kalau misalnya mungkin menambahkan, bukan, maksudnya mungkin kalau apa ya, semacam viewer count misalnya, itu kan kadang-kadang juga bikin tidak nyaman gitu ya kalau ngelihat kok viewernya naik turun begitu. Atau mungkin ada tips-tips lain biar kalau misalnya lagi streaming, kalau misalnya di rate banyak orang tiba-tiba nggak takut, nggak tegang gitu. Oke. Kalau ini menurut pendapat pribadi ya. Apa terus yang kedua ini ya, apa streamingnya di Twitch ya, lebih spesifik ya. Kalau di tempat lain kurang tahu deh. Kalau menurut aku sih yang pertama sih, misalkan kalau misalkan orangnya baru mau mulai stream gitu, kayak ya misalkan dia baru mau main nih, baru mau terjun nih ke dunia stream, terus kalau menurut aku dia tuh harusnya jangan malu-malu mampir ke stream orang sih. Kayak ya gak sih? Betul kan? Jadi misalkan dia mainnya Genshin gitu. Nah, main Genshin gitu. Terus bagusnya tuh kayak menurut aku tuh dia jalan-jalan ke stream misalkan orang Indonesia yang main Genshin gitu. Jadi lebih berkembang gitu ya. At least cari kenalan dulu gitu loh kalau masih awal-awal kan. Soalnya kan semakin banyak orang tahu tuh pasti ya semakin bagus kan. Iya betul sekali. Kalau menurut aku awal sih kayak gitu sih. Misalkan kalau dia belum sama sekali streaming terus pengen terjun gitu, yang pasti ya kalau mau langsung boleh, cuma mungkin agak lama juga sih untuk berkembangnya gitu ya. Yang pasti harus cari yang pasti sih kayak kita kenalan aja gitu. Kita kan butuh kenalan dulu gitu sama orang gitu. Terus mungkin yang kedua sih menurut aku sih bisa join komunitas ya. Betul. Komunitas ini bisa mini komunitas tuh menurut aku kayak Discord gitu. Atau kalau Discord kan kayak setiap streamer kayak rata-rata ya pasti ada link Discord gitu, grup Discord gitu. Cuma aku sih gak ada ya. Atau komunitas gede gitu kayak yang udah partner kayak TIC ya, TIC gitu. Atau kayaknya Nintendo TIC dong ya. Atau COVID mungkin juga komunitas Twitch juga kan. Iya betul. Tapi kayaknya yang paling sering gitu TIC sih mungkin ya. Yang udah partner mungkin TIC. Terus kalau yang sering kulihat sih ya, kadang-kadang nih kan aku kadang-kadang suka ngeliat streamer yang baru-baru gitu kan. Suka ngebrowse terus nyari orang Indo, terus aku nyapa gitu. Nah tuh kadang-kadang tuh mereka tuh balasnya lama gitu. Iya betul. Ya kan. Kalau menurut aku, kalau mungkin aku masih nungguin gitu sampai dia jawab gitu. Mungkin kalau orang lain udah pas disapa gitu pengen kenalan malah dihiraukan gitu ya, ujungnya ya pergi juga gitu. Betul. Menurut aku ya lebih sering walaupun agak sedikit gitu chance ya ngechat gitu. Cuma ya mungkin sekali-kali lihat chat gitu. Iya betul. Berarti basically tips dan trik dari Joe mengenai streaming di Twitch itu cari komunitas atau koneksi dengan orang lain gitu ya, networking. Terus mungkin join beberapa mini komunitas dan juga cek chatting gitu ya. Kalau misalnya bagi mereka yang baru-baru. Sama mungkin ada lagi sih, kayak menurut aku sih ini aku belajarnya dari kawan kita ya, Bang SB ya. Kenapa tuh? Itu dia keren banget sih. Dari awal baru masuk stream tuh dia gimmicknya keren sih. Maksudnya gimana dia meng-engage viewersnya, gimana dia ngobrol sama orangnya. Setuju kan? Nah itu maksudnya tuh bisa explore gitu atau cari info gimana sih cara streaming gitu loh. Cari gimmick yang baik gitu istilahnya. Iya betul. Wah ini jadi menggosipkan orang lain tapi betul sekali. Ya istilahnya kita bisa belajar dari channel orang lain gitu. Kan kayak ada istilah yang lihat tiru modifikasi gitu kan. Dan itu menurutku sih wajar-wajar aja, nggak ada salahnya gitu. Ya gitu sih sebenarnya intinya. Pengen terus belajar sama apa lagi ya?
Oh, mungkin terakhir kayak kalau sekarang tuh banyak yang streamer tuh aktifnya di sosial media kan, kayak di Twitter atau Twitter ya mungkin Iya, di sekarang. Twitter lagi Mungkin lebih aktif di banyak banget kan ya jejaringnya di Twitter akhir-akhir gitu. ini di Twitter. Iya, banyak banget. Mungkin lebih sering di sosial media juga gitu. Mungkin juga aku nanti pengen lebih aktif lagi di Twitter sih. Soalnya kan sekarang udah jarang banget. Bukan sekali-kali doang gitu. Nggak apa-apa. Semuanya Kayak kan gitu nanti sih. perlu waktu ya, perlahan-lahan. Iya. Iya, ini beberapa viewer juga lagi komentar kayak lucu-lucu. Ya, boleh bagi teman-teman yang mungkin ingin yang lagi mendengarkan, silahkan disimpulkan, mungkin ditarik apa-apa yang kira-kira mungkin bisa menginspirasi. Seperti yang dibilang Joe tadi, amati, tiru, modifikasi. Basically seperti itulah hidup. Belajar dari yang lebih baik dan dimodifikasi, disesuaikan. Oke, kita lanjut mungkin. Oke, selanjutnya ya. Nah, ini ada nih. Most memorable moments after streaming all this time on Twitch. Ada nggak sih kira-kira momen yang paling mengesankan? Kan udah 20-an bulan nih dari November 2021 sampai sekarang. Ada nggak sih momen yang rasanya paling, wah ini berkesan banget ya? Paling berkesan apa ya? Sebenarnya kayak setiap ada notif itu sebenarnya kaget sih, lebih ke berkesan juga sebenarnya, kayak ada rate dari orang, dari streamer lain, atau ada cheers, ada subs itu. Oh ya, Ada notif tuh jujur sih buat gue sih lebih ke terharu ya, maksudnya. Oh, ternyata ada yang terhibur nih sama stream gue gitu. I see. Iya, meskipun mungkin kita bukan siapa-siapa dan kita jauh di mana, tapi ada yang ada yang notice gitu misalnya. Oh iya, paham. Nah, dari situ kan mungkin lebih semakin banyak dikenal orang gitu, semakin banyak ketemu sama orang, dan lebih seru sih, lebih banyak kenal orang, lebih banyak relasi. Ya, begitu kita bisa timbal balik juga ke mereka kan, kita nonton stream mereka, ngobrol sama mereka, ya tambah relasi lagi gitu. Wah, bijak sekali. Kalau menurut aku sih gitu. Wah, jawaban yang tepat sekali. Beberapa viewer yang mungkin lagi mendengarkan mungkin ngangguk-ngangguk juga seperti saya sedang mendengarkan saat ini. Kita lanjut ke yang selanjutnya mungkin. The bittersweet of streaming in Twitch. Udah 20-an tahun nih kira-kira. 20-an bulan kira-kira Joe streaming di Twitch. Betul. Ada suka dukanya nggak sih? Pasti ada dong ya. Pasti ada sih. Apa ya suka dukanya? Mungkin dari duka dulu ya. Mungkin dari dukanya ya pasti semua orang ngalamin sih ya. Kalau streamer gitu kayak awal-awal kita nyari viewers tuh nggak ada gitu loh. Oh iya. Nyari ya kan cuma angka 1 doang gitu loh. Cuma ya namanya proses pasti dari 1 gitu loh. Wah, bijaknya. Terus suka garing sendiri, misalkan kita lagi main single player gitu. Mungkin Mas Adi sering ngalamin mungkin ya, kayak dulu awal-awal tuh kalau lagi main playtest sendiri gitu, ngomong sendiri gitu kan. Aku juga ngalamin sih kalau kayak gitu. Oh, terus kayak nggak ada yang nonton ya, kan, kayak krik-krik doang, nggak ada yang kita balas gitu ya. Ya nggak ada yang balas gitu loh, garing lah. Cuma ya kayak gitu cara berkembangnya dari situ, dari kita nyari relasi, nyari temen, lama-lama juga banyak ada viewers datang gitu. Kayak gitu sih kalau dukanya. Terus kadang juga suka kayak tapi jarang sih ya kalau di stream aku ya, kayak ada yang nggak kekontrol gitu loh viewersnya, kayak nge-spam atau apa gitu. Oh iya. Entah sama poin lah atau apa, mungkin kan itu juga aku pernah dapat masukan kayak ada beberapa yang nonton juga kayak keganggu nih di spam sama orang gitu kan. Udah pokoknya sekarang kalau di channelku tuh kayak di-limit aja lah, nggak ada yang spam lagi gitu. Mungkin seru sih untuk sebagian momen gitu, cuma kalau lagi kitanya bad mood ditambahin begitu kan jadi kesel juga gitu loh. Kayak gitu. Kalau keselnya sih kayak gitu sih. Terus kalau sukanya sebenarnya udah dikasih tau ya, kayak dapet relasi, dapet teman gitu.
dapat bisa apa ya, akrab lah sama orang baru gitu, sama orang yang kita belum kenal sama sekali gitu. Tiba-tiba kenal gara-gara Twitch Intinya gitu sih iya, tiba-tiba kenal, kita ngobrol bareng gitu, bisa sharing bareng, berbagi pengalaman gitu loh. Ini aku Terus yang pasti yang pasti bisa dapet uang jajan lah. Oh, Kalau misalkan udah Afi kan bisa dapat itu kan. Cuma aku jarang sih dapat payout gitu. Belum kayak. iya. Paling dari Saweria dicairin 100-200 ribu lumayan. Kayak gitu sih. Sama mungkin keuntungannya ya, benefitnya gitu, bisa lebih berani ngobrol gitu sama orang. Kalau dulu tuh aku tuh kayak susah banget tuh ngobrol sama orang, apalagi sama orang random. Iya, kan? baru aja mau nanya ini. Kayak ya kan, kayak ini orang random apa sih gitu, takut nggak nyambung ngobrol sama orang random gitu, apalagi yang baru kenal. Iya. Tapi ya semenjak kayak kita streaming ya, pasti skill kita ngomong sama orang pasti lebih kelatih gitu loh. Iya, tepat sekali. Gitu sih. Baru aja mau nanya ini sebenarnya. BTW ini filter voice-nya tiba-tiba mati atau ada gangguan kah di sana? Enggak sih. Beda kan? Iya, tadi beda sedikit. Tapi iya, sebenarnya tadi mau nanya itu, aku lupa. Dulu Jo kayaknya pernah bilang ini dan aku inget dulu pernah bilang tadi ada pertanyaan di awal. Sebentar ya. Nah ini, kenapa sih streaming di Twitch? Kayaknya tadi dulu Jo pernah bilang kalau misalnya alasan streaming itu salah satunya melatih skill bicara. How does it work? Ya work sih buat kita di pekerjaan ya. Kalau menurut aku ya. Apalagi aku kan ketemu orang-orang kan di kantor gitu, melatih komunikasi. Jadi gitu. nggak canggung lagi gitu ya? Lebih lancar, nggak takut-takut gitu sama orang. Nggak takut-takut bukan maksudnya ngelawan ya, maksudnya berani ngomong lah gitu. Jadi sedikit-sedikit bisa memupuk jiwa itulah kira-kira begitu ya? Yap. Oke, kita lanjutkan ya. Untung tadi ditanyakan. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya agak berat nih. Comparison of yourself to 3 or 6 months ago. Kira-kira kalau mau ngebandingin diri sendiri nih, sekarang kan udah Juni. Kira-kira kalau dibandingin sama Maret mungkin terlalu deket ya. Kalau dibandingin sama Januari atau Juni tahun lalu, mungkin 1 tahun. Kira-kira gimana kah perbandingan diri sendiri? Apa ya? Sama aja kayak kalau sama segitu ya. Mungkin terlalu dekat juga sih kayak gitu. Terlalu? Soalnya masih belum ada perubahan sih kayak. Terlalu dekat sih kayak. Mungkin kalau dibandinginnya kayak yang tadi aku bilang, kayak apa sih? Itu sebelum streaming sama setelah streaming gitu. Yang skill komunikasi gitu sih menurutku. Nah, saya sudah makin lebih membaik begitu ya dibandingkan sebelum-sebelumnya. Komunikasi lebih lancar sama atasan, sama teman. Terus ini juga kita bisa lebih apa ya, buat cari topik ngobrol sama orang tuh kayak lebih cepat gitu. Lebih mudah untuk small talk gitu ya. Ya. Tapi nggak diem-diem. Menarik sekali. Oke, kita lanjutkan. Ada goals atau rencana yang ingin dikerjakan atau diraih dari streaming di masa depan? Goals dari sekarang streaming. Kan followernya ada 471 ya kalau tidak salah tadi. Hampir 500 coy. Apakah ada target lain mungkin atau rencana yang ingin dicapai? Sebeton misalnya 24 jam atau donoton begitu? Sebenarnya pengen subaton sih, cuma kayak nggak ada waktunya. Soalnya kan aku kan nggak full time streaming gitu loh. Masih ada kerjaan lain gitu kan. Streaming buat
pribadi aku kan cuma kayak hobi juga gitu loh, buang sama sambil main nih, sambil streaming aja gitu, sambil main sama teman sambil streaming gitu loh. Kalau buat aku kayak gitu. Oke. Jadi kalau subaton gitu sih sebenarnya pengen, cuma waktunya gak ada kayaknya. Ini ada yang kasih saran ini. Mungkin kalau libur panjang, Kalau libur panjang, singkat tuh. Libur panjang mungkin bisa, cuma perlu dipikirin lagi sih. Sama kan kalau subaton kita perlu kayak nyantumin goal gitu ya, kira-kira sampai segini mau ngapain gitu ya. goalsnya ngapain, milestone Iya. gitu loh. Kayak gitu-gitu kan perlu dipikirin juga gitu. Iya, betul. Sama apa ya, mungkin goals ke depan tuh aku pengen nyari, sebenarnya ya pengen ngerapin channel sih, kayak nambahin kayak gimmick seru gitu loh. Gimmick semisal? lain. Ya mungkin dari kita ngeradam channel point, ntar ada something happen gitu, atau ada event apa pas kita ngeradam gitu loh. Semacam yang Cuma sekarang bukan yang flute, yang gacha. Ya itu kan iseng-iseng Ya. gitu kan, yang flute apa, shiny Pokemon itu kita iseng-iseng gacha nih, hoki gak nih orang gitu. Nah sebenarnya aku ada satu ide, cuma belum terrealisasi sih. Mungkin kalau libur bisa aku explore, soalnya itu perlu kayak decoding gitu. Cocok sekali memang Kayak gitu. panutannya channel Bang SB kira-kira Shortburst ID. Justru aku juga meniru dari Iya, dia tepat ya. sekali. kita saling meniru dan saling memodifikasi. Iya, ini ada yang apa lagi ya, paling ya terakhir tuh plannya mungkin lebih rapihin kayak jadwal sih. Kalau misalkan pengen streaming kayak malam Jumat streaming game horror gitu, atau hari ini streaming single player gitu. Terus sih. Iya, tapi itu masih tujuan kedepannya. Mungkin masih perlu dipikir-pikir lagi ya. Kalau tadi mengingatkan Jo tadi bilang sibuk di kehidupan nyata, jadi kadang sampai rumah ya rebahan doang gitu loh. Nah itu ya. Ini ada yang komen nih. Perlu diperhatikan lagi. Singhaton. Apa tuh? Singhaton ya, artinya berarti Anda bakal nyanyi begitu mungkin ya dibandingkan subaton. Ini kalau Singhaton dikerjain oleh Joe baru 1 jam atau 2 jam mungkin udah kolaps. Capek itu mungkin. Suaranya hilang. Tidur langsung. Ada saja. Oke, kita lanjut mungkin ya. Selanjutnya pertanyaannya, achievements that you have achieved during your streaming on Twitch. Kan udah lama nih. Ada nggak kira-kira apa ya yang wah akhirnya capai ini juga ya? Akhirnya sampai di titik ini juga ya? Yang gue nggak kebayang sih ini sih, mungkin jumlah followers ya tiba-tiba udah segini aja gitu. Udah 400, udah 500 ya? Streaming. Iya, tiba-tiba gitu. Like nggak tahu dari mana tiba-tiba ada segini banyak, ini siapa? Iya, dan apa ya, maksudnya kayak ini orang-orangnya kadang-kadang ingat, kadang-kadang lupa gitu. Gak enak juga gitu kadang-kadang. Pernah gak sih kalau kita di follow orang terus kita lupa gitu sama iya, orang? betul. Terus kita gak enak gitu. Kadang tuh aku suka kepikiran kayak gitu. Tapi ya achievement buatku sih mungkin itu ya, mungkin followersnya udah lumayan lah. Tapi ya belum begitu banget juga sih. Sama paling payout gitu dari Saweria atau Twitch itu bisa buat jajan lagi. Jadi muter lagi duitnya. Ya. Betul. Sama yang belakangan ini baru didapetin. Belajar ini sih menurutku. Belajar streamer bot gitu loh. Itu tools keren banget sih. Betul. Kalau ada waktu mungkin lebih banyak nge-explore, lebih keren lagi. Iya, biar bisa kasih gimmick lebih banyak lagi gitu ya. Iya bisa. Sebenarnya pengen kok kayak nge-share ke orang juga sih sebenarnya, cuma waktunya nggak ada. Iya, betul. How to gitu loh. Betul. Kayak gitu sih kan. Ini mungkin terakhir nih pertanyaannya. Oh ya, betul.
ada impian atau harapan yang kayaknya belum terrealisasi nggak sih? Mungkin pingin collab sama Bang David gitu, kadang kapan-kapan mau main Fall Guys bareng, atau mungkin mau collab sama partner di Indonesia begitu, atau mungkin mau keluar negeri ngikutin event-event kayak TwitchCon gitu mungkin. Apa ya, mungkin lebih banyak collab sama kawan-kawan lain sih Oh, sekarang tidak kah? menurutku. Karena kan kayak main bareng doang sama teman-teman yang biasa gitu. Mungkin sama yang udah banyak orangnya gitu Ya. loh. Collab sama, bukan collab sih, kayak ya sebenarnya kayak main bareng juga sih. Yang belum pernah lah istilahnya gitu. Oh, mungkin kalau misalnya boleh bilang nama channelnya kayak channel Bang For dan Bang Abi kemarin mungkin ya, yang ngadain panahan bareng Mungkin IRL. bisa gitu. Atau apa lagi ya? Mungkin pengen ikut kayak meet and greet gitu, atau ada komunitas ngumpul-ngumpul gitu. Oh, tapi lebih sama streamer gitu. tapi lebih terorganisir begitu ya dibandingkan dadakan-dadakan kayak kemarin ya. Iya. Menarik. Itu saja. Mungkin nanti ya ini. Tapi nggak tahu sih, pengen nyobain Fall Guys, tapi nggak tahu ya. Aku tuh nggak bisa main platformnya kayak gitu. Anda sih. tidak sendiri, saya juga. Iya, diajakin terus tuh sama uncle. Tapi nggak bisa main. Saya juga. Saya tidak semahir Bang Bahamut Lord 888 yang jauh lebih mahir di Fall Guys. Wah, dia udah hafal di luar kepala itu soalnya. Itu sih. Ya, habis pertanyaan untuk sesi 2. Tidak terasa memang sebentar sekali ya. Tidak. Diperkirakan lebih lama, ternyata sudah selesai. Dan sekarang sudah jam 11.05. Mungkin ada pertanyaan dari Jo sebelum kita masuk ke sesi selanjutnya? Atau mungkin dari para pendengar dan penonton, mungkin ada yang ingin menanya-nanyakan terlebih dahulu? Mungkin aku mau nanya ke Mas Ali kali ya. Aku? Pertanyaan. Boleh lah. Boleh ya. Mungkin pertanyaannya yang sama juga sih. Kenapa sih Mas Ali memutuskan streaming gitu? Itu aja sih. Oh, ini panjang. Jawabnya pendek aja mungkin ya. Mungkin alasannya mirip sama yang dibilang Jo tadi. Jo tadi kan mikirnya juga kalau rekor itu buat nanti diedit lagi ke YouTube itu kayaknya repot kan ya. Dan mesti ngedit ulang itu males kan ya. Ya saya juga. Saya juga berangkat dari playtesting game-game kecil-kecil, coba-coba, demo-demo. Kemudian ya kayaknya kalau ngerekord dan edit lagi di Premiere Pro kemudian diupload ulang offline ke YouTube itu repot sekali. Akhirnya ya tadi, kayak Enjo bilang tadi, lebih ke Twitch, streaming. Jadi nanti tinggal di highlight kemudian publish. Sama efisiensi. Oh, jadi dulu sama juga maksudnya nge-record gitu terus di-upload di YouTube. Iya bener, kan soalnya tujuannya emang ngasih feedback gitu ya kira-kira. Sekalian promosi gamenya. Cuma ya menariknya yang tadi, gara-gara efisiensi akhirnya sampai ke sini. Iya kan, efisien. Tapi Mas Ali tuh lebih masih jalan tuh YouTube-nya. Ya karena kan aku tinggal highlight doang. Kan aku tidak edit banyak-banyak dan belum ada editor. Sama lah, kita belum punya dana lebih mungkin untuk menyewa orang lain, atau belum ada waktu lebih untuk edit-edit. Mager juga kan ya. Mager. Apalagi sebenarnya kalau ngedit itu sebenarnya sebentar gak sih? Yang lama tuh ngumpulin betul. Niat ya jadi kan? Kok kayak pernah ngedit tuh kayak cuma sehari kurang udah kelar. Tapi ngumpulinnya tuh kayak seminggu. Bener. Jadi kayak lebih memilih mending istirahat tidur gitu ya habis streaming, apalagi kalau lama-lama jamnya. Betul banget. Itu aja sih.
pertanyaanku. Tidak banyak-banyak. Baiklah. Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan dari Jo atau mungkin para pendengar dan penonton lainnya, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, kita akan mendengarkan 3 lagu terlebih dahulu setelah ini. Desert by Hyo, Lupi and Jun Soyeon, kemudian Little Apple by Tiara and Chot Karak Kyungjae, kemudian Weekend by Taeyeon. Kemudian kita akan masuk ke sesi ketiga. Sesi ketiga nanti kita akan kulik-kulik Jo lebih panjang lagi, tapi trivia. Jadi nanti Jo akan menjawab beberapa pertanyaan secara random, dipilih sendiri. Kemudian nanti akan closing mark terakhir. Sepertinya itu saja. Oke, tanpa panjang-panjang lebar lagi, selamat mendengarkan lagu selanjutnya.